guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apakah kalian sudah siap untuk menonton salah satu film kopet dengan rating tertinggi sepanjang masa? Bersiaplah karena kali ini kita akan membahas sebuah film mengerikan yang berjudul The Shining tahun 1980. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang bertugas untuk menjaga sebuah hotel di kaki gunung terpencil. Yang katanya, hotel ini berdiri di atas pemakaman suku Indian. Penasaran dong? Semengerikan apa film ini? Mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana hotel terpencil yang berada di kaki gunung Rocky Mama Rika pada tahun 1980. Di dalam hotel, seorang pria bernama Jack terlihat menghampiri resepsionis untuk memenuhi wawancara kerja dengan si manajer hotel. Melihat Jack datang, si manajer hotel bernama Rusman langsung melakukan sesi wawancara. Sesaat kemudian, asisten Rusman yang bernama Bill ikut menyaksikan sesi wawancara. Dan untuk mempersingkat waktu, Rusman langsung menjelaskan jadwal operasional hotel ini, di mana hotel ini hanya beroperasi selama 6 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Dan sisanya, yaitu dari bulan November sampai April, hotel ini tidak akan beroperasi alias tutup. Hal itu dikarenakan wilayah ini selalu mengalami siklus musim dingin ekstrim selama kurang lebih 6 bulan. Lantas, Rusman berencana merekrut Jack untuk menjaga hotel ini selama ditutup untuk umum hingga bulan Mei tahun depan. Mendengar hal itu, Jack pun bertanya siapa penjaga hotel sebelum dirinya. Dirasa tidak ada yang perlu disembunyikan, Rusman pun menceritakan insiden tragis yang dialami oleh penjaga hotel sebelumnya yang bernama Grady, di mana Grady telah tega menghabisi istri dan kedua putrinya tanpa alasan yang jelas. Hingga setelah itu, Grady pun mendiskon umur di dekat jasad keluarganya. Dan menurut hasil penyidikan, Grady diduga mengalami penyakit cabin fever akut yang disebabkan oleh gangguan jiwa akibat terisolasi selama musim dingin di hotel ini. Meskipun terdengar mengerikan, Jack yang BU parah tidak terlalu memikirkannya. Dirasa sudah jelas, Rusman pun sepakat untuk mengontrak Jack sebagai penjaga hotel. Namun Rusman memperingatkan Jack untuk selalu menjaga kewarasannya selama bertugas di hotel ini. Hello. Singkat waktu setelah diterima bekerja, Jack langsung memberitahukan kabar baik ini pada istrinya yang bernama Wendy. Di tengah kebahagiaan, Jack meminta istrinya untuk segera berkemas. Namun di saat itu pula, putra Jack yang bernama Danny seolah mendapat bisikan dari teman hayalannya yang berusaha mencegah Danny untuk pergi. Kira-kira apa maksud dari penglihatan itu? Di keesokan harinya, Jack dan keluarganya langsung OTW menuju hotel, di mana mereka akan tinggal di hotel tersebut selama 6 bulan ke depan. Singkat waktu sesampainya di hotel, Rusman langsung mengajak Jack dan Wendy untuk memperlihatkan setiap sudut ruangan dan fungsi-fungsinya di hotel ini. Sementara di sisi lain, Danny yang menunggu orang tuanya berkeliling terlihat asik bermain lempar cucuk. Seketika Danny pun terdiam saat melihat kewes kembar yang sempat ia lihat dalam penglihatannya. Di sisi lain, Jack dan Wendy pun senang saat melihat mewahnya kamar yang akan mereka tempati. Mereka pun yakin jika 6 bulan ke depan akan terasa cepat berlalu. Saat lanjut berkeliling, Rusman pun memperingatkan mereka untuk jangan gegabah memasuki labirin yang ada di taman ini tanpa pemandu, karena ia pun sempat tersesat selama 1 jam hingga menemukan jalan keluar. Sekembalinya ke dalam hotel, Rusman mengungkapkan jika hotel ini dibangun pada tahun 1907, di mana selama pembangunan para pekerja mendapat gangguan dari suku Indian yang menolak proyek pembangunan hotel ini. Terlebih mereka percaya jika tanah ini merupakan lahan pemakaman suku Indian. Hingga setibanya di aula, mereka pun dihampiri seorang pria ganteng bernama Daki, di mana Daki merupakan seorang master chef di hotel ini. Kemudian, Rusman yang akan membicarakan sesuatu dengan Jack, meminta Daki untuk mengajak Danny dan Wendy runtur di dapur. Saat Wendy terperangah melihat luasnya dapur hotel, Daki langsung mengajak mereka untuk melihat kamar freezer penyimpanan daging. Now this is where we keep 30 10-pound bags of hamburger,
Namun saat mereka pergi ke ruang penyimpanan makanan, tiba-tiba saja Dani merasakan sesuatu yang aneh. Apakah Dani ini merupakan seorang anak IndiHome? Hingga sesaat kemudian, Rusman dan yang lainnya langsung mengajak Wendy untuk mengecek basement hotel. Namun Daki yang tidak ikut berniat menunggu saja bersama Dani. Selang beberapa saat, Daki pun menanyakan pendapat Dani tentang hotel ini. Namun Dani berkata jika sejujurnya ia merasa takut dengan hotel ini. Dani pun menceritakan jika dirinya memiliki seorang teman hayalan yang bernama Tony, di mana Tony sempat memberinya penglihatan mengerikan yang ada di kamar 237 di hotel ini. Mendengar hal itu, Daki pun merasa jika Dani merupakan anak IndiHome. Ia pun memintanya untuk menjauhi kamar tersebut. Lantas ia pun menjelaskan jika kamar 237 memiliki hawa yang mengerikan. Dan para pekerja di sini percaya jika di kamar itu terdapat sosok jahat yang disebut The Shining, yang menurut Cenah, sosok bercahaya itu mampu menghasut korbannya untuk melakukan hal yang mengerikan. Setelah menceritakan hal tersebut, Daki memperingatkan Dani agar jangan mengadi-ngadi, apalagi kepo dengan kamar tersebut. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Dani yang gabut mengajak ibunya bermain di labirin. Dan bisa kita lihat dari posternya, labirin ini memiliki pola yang sangat rumit. Akan tetapi, Dani yang cerdas rupanya sudah menghafal pola labirin ini dengan baik, di mana ia mampu menghafal belokan-belokan untuk sampai ke tengah-tengah labirin. Di malam harinya, Dani yang kegeberan menggunakan sepeda roda 3 langsung terhenti saat melewati kamar 237. Dan entah ada angin apa, Dani pun seolah penasaran untuk mengecek kamar ini. Saat malam semakin larut, Jack yang gabut terlihat sibuk mengetik cerita yang siapa tahu akan meledak dan viral seperti thread Ribet Man. Namun saat Wendy datang untuk mengajaknya tidur, Jack yang sedang fokus tiba-tiba merasa kesal. Ia pun meminta Wendy untuk jangan mengganggu konsentrasinya. Di keesokan harinya, saat Wendy dan Dani bermain di luar, keanehan pun mulai terjadi pada Jack. Di hari berikutnya, karena di luar sedang badai, Dani yang gabut kembali sesapedahan di dalam hotel. Sontak Dani pun kaget saat ia dibegal si kembar Tata dan Titi yang mengajaknya untuk bermain. Come play with us forever and ever. My God, betapa syoknya Dani saat menyadari Tata dan Titi adalah arwah marakayangan di hotel ini. Dan ternyata mereka merupakan putri Grady yang tewas dihabisi di hotel ini. Would you like some? Di keesokan harinya, Dani yang bete menonton TV bergegas pergi ke kamar untuk mengambil mainannya. Setibanya di kamar, Dani pun heran saat melihat si ayah yang pelangap-pelongo memanggil dirinya. Hingga sesaat kemudian, Jack mengungkapkan keinginannya di mana ia berharap keluarganya bisa tinggal di tempat ini untuk selamanya. Sontak Dani pun heran saat mendengar perkataan ayahnya yang aneh. Beberapa hari kemudian, Dani yang sedang bermain mobilan seketika heran saat melihat bola yang menggelinding ke arahnya. Melihat kamar 237 terbuka, tiba-tiba saja Dani merasa kepo untuk mengeceknya. Sementara di sisi lain, Wendy yang menggantikan suaminya mengecek generator langsung panik saat mendengar suara Jack yang ketakutan.
Dikira apa, rupanya Jack mengalami mimpi buruk saat sedang mengarang membuat thread viral. Di tengah rasa syok, Jack berkata jika dirinya bermimpi menghabisi keluarganya secara brutal. Tak cuman itu, ia pun sampai menyacak Wendy dan Danny seperti bahan seblak. Di tengah keheranan, tiba-tiba Wendy melihat Danny berjalan dengan tatapan kosong. Danny, what happened to your neck? Entah apa yang sebenarnya terjadi. Setelah memasuki kamar 237, Danny terlihat mengalami luka memar. Dirasa tak ada siapapun lagi di hotel ini, Wendy pun menuduh Jack telah menghajar putranya. You did this to him! How could you? Beberapa saat kemudian, Jack yang tak terima difitnah menyakiti putranya terlihat menenangkan diri di aula yang sepi. Namun di tengah kekalutan, Jack pun berharap seseorang menyediakannya minuman oleng. Mulai gelo, tiba-tiba saja Jack berhalusinasi dengan melihat seorang bartender kolot yang langsung menyediakannya minuman. Sesaat kemudian, Wendy yang panik memberitahukan kesaksian Danny. Ia pun meminta maaf karena sudah menuduh Jack, karena sebenarnya pelaku yang menghajar Danny merupakan seorang kewes penghuni kamar 237. Meski terdengar tak manuk akal, Jack yang keheranan berniat untuk mengeceknya. Setibanya di kamar 237, Jack yang melakukan pengecekan tiba-tiba mendengar suara aneh di kamar mandi. Sontak Jack pun kaget saat melihat seorang kewes cantik namun tepos di kamar mandi. Melihat kode gabrut dari si kewes, Jack yang merasa lumayan langsung menghampirinya. My God, rupanya sosok ini merupakan arwah istri Grady yang merakayangan setelah dihabisi dalam bathtub. Beberapa saat kemudian, Wendy yang khawatir langsung menanyakan apa yang Jack lihat di kamar itu. Namun Jack yang berusaha merahasiakan apa yang terjadi, mengungkapkan jika dirinya tidak melihat siapapun di kamar tersebut. Di tengah keanehan yang terjadi, Wendy yang ketakutan mengajak Jack untuk segera pergi dari hotel ini. Mendengar hal itu, sontak membuat Jack kesal, apalagi ia tidak ingin dipecat dari pekerjaan ini. Hingga di tengah cekcok hebat, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Danny. Lagi-lagi Danny mendapat penglihatan mengerikan. Kembali pada Jack, di tengah kekesalan, ia pun heran saat mendengar suara riuh dari aula. Bagaikan mitos pasar setan, kini Jack melihat aula ini begitu ramai dikunjungi tamu. Lantas, setelah memesan minuman, Jack yang para rusing berniat untuk menikmati suasana pesta. Sungguh suwe. Lantas sambil meminta maaf, si pelayan pitak mengajak Jack untuk membersihkan diri ke toilet. Soiree. Very wise, sir. Now, let's see if we can improve this with a... Got down, right there. Di toilet, Jack langsung menanyakan nama pelayan ini. Lantas, si pitak langsung memperkenalkan diri dengan nama Grady. Rupanya, si pitak ini merupakan sosok psikopat yang sempat Rusman ceritakan. Namun kini, Grady nge-cosplay menjadi seorang pelayan. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba saja Grady menghasut Jack untuk menghabisi keluarganya. Has a very great talent. Corrected them, sir. Sementara di sisi lain, Wendy pun bingung memikirkan cara untuk pergi dari hotel ini untuk membawa Danny ke rumah sakit. Di tengah keresahan, tiba-tiba Wendy mendengar suara teriakan Danny.
Red rum. Danny, what's the matter, hon? Sontak Wendy pun heran saat Danny yang kerusupan menyebut-nyebut kata red room. Kira-kira apa maksud dari kata tersebut? Di keesokan harinya, sambil membawa alat pemukul, Wendy yang melihat sikap Jack semakin aneh, berusaha mencari tahu apa yang selama ini Jack kerjakan. Jack? Antara heran dan ngeri, Wendy pun syok saat naskah yang selama ini Jack ketik hanyalah sebuah kalimat rancu yang diketik berulang kali. How do you like it? Sontak Wendy pun panik saat Jack tiba-tiba muncul di belakangnya. Lantas dengan sikapnya yang semakin mengerikan, Jack meminta Wendy untuk menuruti semua keinginannya, di mana Jack ingin Wendy dan Danny menjadi bagian dari komunitas goib yang ada di hotel ini. Menyadari Jack akan melakukan hal yang mengerikan, Wendy meminta Jack untuk sadar. Akan tetapi, Jack yang sudah terpengaruh bisikan goib malah semakin gelo. You have the slightest idea occurred to you what would happen to my future? Has it? Stay away from me. You've had your whole fucking life. Don't hurt me. I'm not gonna hurt. Billy! Give me the bag. Akhirnya, Wendy pun terpaksa menggaplok Jack sampai kelenger. Kemudian, Wendy yang ketakutan berusaha mengurung Jack di dalam gudang makanan. Sesaat kemudian, Jack meminta Wendy untuk membuka pintu. Namun Wendy yang ketakutan jelas saja tidak menggubrisnya. Hingga di tengah kekesalan, Jack berkata jika ia akan memotong-motong Wendy dan Danny. Mendengar hal itu, Wendy yang ketakutan bergegas pergi untuk mencari kendaraan salju di garasi. Akan tetapi si Jack sudah menyabotase satu-satunya kendaraan di tempat ini. Di malam harinya, Jack yang kepoloran langsung terbangun saat mendengar suara Grady, di mana Grady mengungkapkan jika dirinya akan membantu Jack untuk menghabisi keluarganya, supaya Jack dan keluarganya bisa secepatnya bergabung dengan circle-nya. Sungguh merinding, rupanya sosok Grady dan orang-orang di pesta bukanlah halusinasi, melainkan kumpulan roh yang menghuni hotel ini ketika ditutup selama 6 bulan. Kemudian, Grady berkata jika ia akan membukakan kunci, namun Jack diminta untuk bergegas karena para tamu sudah menunggu kedatangan Jack dan keluarganya. Sementara itu, saat Wendy tertidur, tiba-tiba saja Danny melakukan sesuatu. My God, dikira Red Room tempat open BO. Rupanya setelah dibaca terbalik, tulisan tersebut dibaca murder. Di tengah kepanikan, Wendy yang berusaha kabur langsung mengeluarkan Danny terlebih dulu. Namun suenya, karena jendela itu terlalu kecil, Wendy pun kesulitan untuk keluar. Di tengah keadaan genting, Wendy yang panik meminta Danny untuk mencari persembunyian. Bagaikan Doxley meme,
Jack meminta istrinya untuk menyerah. Namun baru saja akan masuk, Jack pun heran saat mendengar suara mobil salju yang datang. Menyadari Danny akan meminta bantuan, Jack pun memutuskan untuk memburu Danny terlebih dulu. Sementara di luar, rupanya orang yang datang adalah Ducky si Master Chef, di mana ia ingin mengecek keadaan keluarga Jack sekalian mengecek persediaan makanan. Namun setibanya di dalam, ia pun heran saat Jack dan keluarganya tidak menyaut panggilannya. Hello? Anybody here? My God, malang sekali. Ducky si koki pun tewas digaplok kampak. Mendengar teriakan Danny, Jack langsung memburunya. Menyadari Danny kabur keluar, Jack bergegas melakukan pengejaran. Di saat itu pula, Danny yang panik terlihat kabur ke dalam labirin. Sementara di hotel, Wendy yang khawatir terlihat berusaha mencari keberadaan Danny. Sontak Wendy pun syok parah saat melihat jasad Ducky yang tewas mengenaskan. Seolah melihat dimensi lain, Wendy pun syok parah saat menemukan ruangan terbengkalai yang dipenuhi tangkurak pengunjung hotel. Di tengah pelarian, Wendy kembali melihat sesuatu yang mengerikan. Kembali ke labirin, di tengah pengejaran brutal si ayah, Danny yang cerdas berusaha mengelabui si ayah dengan memalsukan jejak kakinya. Setelah berhasil menggocek si ayah, Danny langsung ngabret keluar dari labirin. Betapa leganya Wendy saat melihat Danny masih selamat. Dirasa ini kesempatan, ia pun bergegas mengajak putranya kabur menggunakan mobil Ducky. Sementara itu, Jack yang tergocek akhirnya kasarung dan terjebak di dalam labirin yang membingungkan di tengah situasi yang semakin dingin. Akhirnya, bagaikan meme pucuk dingin bos, Jack yang terhasut setan pun modar dengan keadaan membeku di labirin hotel. Sungguh mengerikan. Setelah mati membeku, kini arwah Jack telah bergabung dengan Circle Goib di hotel ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, sangat mengerikan sekali bukan? Intinya, hotel ini hanya buka 6 bulan dalam setahun karena tidak layak huni akibat cuaca yang sangat membeku. Namun siapa sangka, 6 bulan kosong ini digunakan oleh para roh untuk berpesta. Hingga pada akhirnya, Jack pun terhasut untuk mengajak istri dan anaknya bergabung dalam Circle Goib dengan cara harus dihabisi. Sama seperti kasus Grady yang kini telah join dalam Circle Goib meski hanya menjadi pelayan. Namun karena gagal membawa istri dan anaknya, hanya Jack dan Ducky saja yang ikut dalam Circle Goib ini. IMDb untuk film ini adalah 8,5
8,4 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Shining tahun 1980. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.